Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Imran Arya Kamaludin. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh teman-teman, yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Oke, apa itu menurut kalian keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Kita masuk ke materi ya. Keanekaragaman hayati ini disebut juga dengan biodiversitas, yang meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman ini juga terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi fenotip atau ekspresi gen. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu keanekaragaman gen. Saya mempunyai gambar seperti berikut ini. Di sini ada gambar wajah berbagai orang dari suku dan ras yang berbeda. Nah, ini karena apa? Karena adanya gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Gen terdapat di dalam kromosom. Kromosom ada di dalam inti sel. Keanekaragaman gen ini merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen ini juga menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip atau penampakan dari luar suatu makhluk hidup. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila perkawinan atau persilangan antar individu yang karakternya berbeda, maka akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen semakin tinggi. Contoh lainnya seperti ini. Ada berbagai macam bunga-bunga yang berwarna-warni seperti bunga mawar berwarna merah, dan ada yang berwarna putih dan berwarna kuning. Baik, yang selanjutnya yaitu ada keanekaragaman jenis, menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup. Pada perbedaan antar jenis ini, makhluk hidup yang termasuk pada satu keluarga atau family lebih mencolok, sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu dalam satu spesies. Contoh dari keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan. Contohnya seperti gambar di sini. Ada kacang kapri, kacang tanah, dan kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Yang selanjutnya yaitu ada keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Contoh keanekaragaman ekosistem seperti sawah, hutan, dan pantai. Selanjutnya ada tipe-tipe ekosistem. Yang pertama yaitu ada ekosistem perairan. Ekosistem perairan ini merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya yaitu air, sementara makhluk hidupnya atau komponen biotiknya dalam ekosistem ini yaitu dibagi menjadi beberapa kelompok. Plankton yang terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Kemudian ada nekton yang merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang, misalnya ikan dan katak. Kemudian ada neuston yang merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya ada serangga, teratai, enceng gondok, dan ganggang. Kemudian ada bentos yang merupakan organisme yang berada di dasar perairan. Contohnya seperti
udang, kepiting, cacing, dan ganggang. Dan yang kemudian ada Ferrifiton yang merupakan organisme yang melekat pada organisme lain, misalnya ganggang dan siput. Yang selanjutnya, ekosistem perairan ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang pertama, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ini memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah. Yang kedua, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, penetrasi atau masuknya cahaya dibagi menjadi beberapa zona. Kemudian ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lainnya, dan memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan yang ada di kedalaman. Kemudian ada ekosistem daratan. Ekosistem daratan ini merupakan ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat meliputi area yang sangat luas yang disebut dengan bioma. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem daratan ini dibedakan menjadi beberapa bioma. Yang pertama, yaitu ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini terdapat dalam wilayah Khatulistiwa. Hutan hujan tropis ini juga memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Angkanya 200 sampai 450 cm per tahun. Setiap tahunnya matahari bercahaya dengan temperatur lingkungan antara 21 sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada bioma gurun. Bioma gurun ini terdapat di sepanjang garis balik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri bioma ini yaitu gersang dan curah hujannya rendah, 25 cm per tahun. Suhu siang hari ini bisa mencapai 45 derajat. Yang selanjutnya ada bioma padang rumput. Bioma ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropis ke daerah subtropis. Ciri-ciri dari bioma padang rumput ini, curah hujannya kurang lebih 25 sampai 30 cm per tahun dan hujan turun tidak teratur. Selanjutnya yaitu ada bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur ini terdapat di daerah yang beriklim sedang. Ciri-ciri dari bioma hutan gugur ini, curah hujannya merata sepanjang tahun. Kemudian ada bioma taiga. Biasanya taiga ini merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewan yang terdapat yaitu beruang hitam dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Selanjutnya ada bioma tundra. Bioma tundra ini terdapat di bumi bagian utara, di dalam lingkaran kutub utara, dan terdapat di puncak gunung yang tinggi. Saya akan menyimpulkan pembelajaran dalam video kali ini. Keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Secara garis besarnya, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman jenis, dan tingkat ekosistem. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in a Benz.